Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal wahab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun natiku bil haqq wal fadlil hitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi akhyar wa salaman tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini disebut dengan Sayyidul Ayam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa dapat melaksanakan salat Jumat, dan yang paling penting kita dapat melaksanakan ibadah kewajiban kita, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita, Habibana wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang budiman, makhluk pilihan, pemimpin umat hingga akhir zaman, berserta keluarga dan para sahabatnya, tabi-tabi'in sekalian. Semoga insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, di dalam mimbar yang mulia ini, khatib ingin memberikan judul, yaitu tantangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus khatib menyampaikan takwaan kita, wabil khusus buat diri khatib dan jemaah sekalian. Marilah kita mantapkan iman dan Islam kita. Takwa yang sebenar-benarnya takwa
menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga kita akan diberikan keselamatan dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan utama diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam surat Az-Zariyah ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan agar mereka menyembah kepada aku. Ibarat suatu perjalanan mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa secara garis besar terdapat 3 macam tantangan yang harus kita hadapi sebagai penghambat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tantangan yang pertama yaitu hawa nafsu. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh atau mengajak kepada kejahatan. Hawa nafsu lawamah akan menjadikan kita sebagai orang yang labil, orang yang tidak mempunyai pendirian, sehingga kita hanya akan menyesali kelalaian-kelalaian yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu musyawalah yang akan menjadikan kita lupa daratan, sehingga kita tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan terkadang sesuatu yang buruk nampak indah dalam pandangan kita. Kemudian hawa nafsu ammarah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang egois, orang yang temperamental, atau orang yang menjadi pemarah. Lalu tantangan yang kedua yang dapat menghambat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu syaitan. Dalam surat An-Nur ayat 21 secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka sesungguhnya setan itu mendorong manusia untuk berbuat keji dan munkar. Namun yang harus kita waspadai, bagaimana setan melakukan tipu daya terhadap manusia
bagaimana setan membujuk dan menggoda kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka wa min khalfihim, dari depan mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an samailihim, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aksaruhum syakirun, dan engkau tidak akan mendapati karena kebanyakan mereka bersyukur. Ma'asyiral mukhlisin rahimakumullah. Lantas tantangan yang ketiga yaitu orang-orang kafir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum, menafkahkan hartanya, yasuddu an sabilillah, untuk menghalangi kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, secara garis besar kafir itu terbagi ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama yaitu kafir zahir, yakni orang yang jelas-jelas tidak memeluk agama Islam atau non-muslim, sehingga ia tidak mengimani bahwa Allah itu Maha Esa dan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dia tidak mengakui sebagai utusannya. Yang kedua, golongan kafir nifaq, yakni orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengingkari nikmat-nikmat Allah, bahkan terkadang pola pikirnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ma'asyiral muttaqin rahimakumullah. Kiranya itu khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada tantangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhul azim la'alakum tashkurun fashkuruhul azim yashkurkum wa ustir lakum wala akbar.